Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ramadan dengan NIM 1062353, Prodi Hukum Tata Negara kelas HTN 4A, Universitas UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah Hukum Politik dengan dosen pengampu Nilam Sukmawati SH MH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek-aspek politik hukum nasional. Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, Rechtsstaat, memiliki sistem hukum yang kompleks dan multidimensional. Pembangunan hukum nasional sejak kemerdekaan 1945, Indonesia terus membangun sistem hukum nasional sesuai nilai-nilai Pancasila dan cita-cita bangsa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama ada konteks politik, 2 kondisi sosial, 3 perkembangan ekonomi, 4 nilai-nilai budaya masyarakat. Adapun konsep politik hukum nasional, definisi politik hukum menurut Teuku Muhammad Reddy, politik hukum adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Dimensi politik hukum sebagai alat tol pembuatan hukum, law making, penegak hukum law enforcement, evaluasi hukum law evaluation, sebagai tujuan goal, pembentukan hukum yang adil, hukum yang bermartabat mencapai cita-cita bangsa. Adapun tujuan politik hukum nasional, yang pertama adalah sebagai alat tol, sarana dan langkah yang digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki untuk mencapai tujuan negara. Yang kedua, mewujudkan cita-cita bangsa. Dengan sistem hukum nasional akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar. Adapun sistem hukum nasional, definisi sekumpulan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan untuk mencapai ketujuan tertentu. Landasannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445 sebagai dasar ideologi dan konstitusional negara. Aspek yuridis politik hukum nasional. Yang ke-1, konstitusi sebagai hukum tertinggi. Undang-Undang 1445 sebagai landasan yuridis tertinggi. Amandemen Undang-Undang 1445 1999 sampai 2002 memperkuat prinsip demokrasi HAM dan checks and balance. 2. Hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang 1445, kedua, ketetapan MPR, ketiga, undang-undang atau Perpu, 5. Peraturan presiden, 6. Peraturan daerah provinsi, 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Adapun aspek filosofi politik hukum nasional. Pancasila sebagai landasan filosofis. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap produk hukum tidak bertentangan dengan nilai ketuhanan dan moral agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Perlindungan HAM, penghormatan martabat manusia, penegak keadilan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Hukum harus mendukung keutuhan dan persatuan bangsa, tidak memecah belah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Mencerminkan kedaulatan rakyat melalui mekanisme demokrasi berdasarkan musyawarah mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, mengatasi kesenjangan sosial budaya bangsa seperti kearifan lokal, gotong royong, toleransi dan kebinekaan. Adapun aspek sosiologis politik hukum nasional. Pengertiannya adalah dimensi yang memfokuskan pada hubungan dialektis antara hukum dan masyarakat
mengkaji bagaimana kondisi sosial budaya dan struktur masyarakat mempengaruhi pembentukan implementasi dan efektivitas hukum nasional. Karakteristik utamanya nilai-nilai masyarakat dalam hukum itu seperti gotong royong, musyawarah mufakat, kekeluargaan, restoratif justice, adaptasi terhadap perubahan sosial, transformasi masyarakat agraris ke industri dan digital, UU ITE sebagai respon era digital, regulasi perlindungan data pribadi, perubahan struktur dan pola keluarga. Adapun aspek politik hukum nasional, yang pertama konfigurasi politik. Sistem presidensial, presiden memiliki kewenangan besar dalam politik hukum. Sistem multipartai mempengaruhi dinamika pembentukan hukum di DPR. Desentralisasi mengakomodir kebutuhan dan karakteristik daerah. Yang kedua, kelembagaan politik dalam pembentukan hukum. DPR peran sentral dalam legislasi, praksa, pembahasan persetujuan atau penolakan, pengawasan DPD, kewenangan terhadap untuk RUU terkait otonomi daerah dan hubungan pusat daerah presiden. Peran ganda kepala pemerintah dan pembuat perpu dalam keadaan kegenting, check and balance, Mahkamah Konstitusi uji UU terhadap UUD. Mahkamah Agung uji peraturan di bawah UU. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini yaitu aspek-aspek politik hukum nasional adalah bahwa politik hukum nasional Indonesia merupakan sebuah kebijakan fundamental dalam pembentukan implementasi dan evaluasi sistem hukum negara. Politik hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, tetapi juga sebagai arah dalam membangun hukum yang adil dan bermartabat. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.